القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وفق القلوب ودوائها. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Di saat kita dilahirkan, maka dari kita mendapatkan beberapa ketetapan takdir daripada Allah. Handphone dimatikan. Bahkan ketetapan takdir tersebut sejak pada masa usia status 20 hari di dalam rahim, di dalam perut ibu kita masing-masing. Yang pada saat itu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, usianya, rezekinya, kemudian amaluhu, amal perbuatannya, wa syaqiyyun am sa'id, bahagia atau celaka, itu sudah suatu ketetapan daripada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kita sudah ada peruntukan, kita sudah ada jaminan. Untuk rezeki sudah ada ketentuan, untuk usia sudah ada ketetapannya, untuk amalan apa yang dilaksanakan pun juga sudah ada catatannya, bahagia atau celaka pun juga sudah ada kesudahannya. Maka mengingat, karena dengan kesudahan yang Allah berikan kepada kita ini adalah merupakan satu kesempatan yang tidak akan terulang. Tidak ada detik-detik waktu yang akan terulang dalam kehidupan seseorang. Sebab ahad hari ini lain dengan ahad yang lalu dan juga lain dengan ahad yang akan datang. Pasti tidak akan mungkin terulang ahad yang seperti ini di minggu-minggu yang akan datang. Bukan setakat dengan ahadnya saja, jamnya juga. Bukan setakat dengan jamnya juga, detik waktunya pun juga tidak akan terulang. Jadi bagaimana dengan kita? Kita dapat memanfaatkan detik-detik waktu dan peluang yang Allah berikan kepada kita, yang sehingga tidak ada detik-detik waktu pun yang membuat dengan kita jadi menyesal, sedih, lenguh, jenuh, kecewa. Loh, kenapa jadi seperti ini? Kenapa saya tidak dapat memanfaatkan waktu itu dengan baik? Kenapa dengan aku tidak sedar? Kenapa tidak insaf? Kenapa dengan kita tidak melakukan sikap yang bijak? Kenapa dengan aku tidak menggunakan peluang waktu untuk mendapatkan sa'adat di darain, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat? Betul. Kalau kita punya peluang banyak, katakan saja ini dengan kereta-kereta yang kita kendai. Kalau seumpama dengan porsi, kalau hari ini kita tidak mengendainya, mungkin pada suatu ketika nanti dengan kita ada duit, kita juga beli. Kalau memang kita hendak dengan jenis kereta yang semacam itu, banglo, kereta, rumah, tanah, kendaraan, peralatan, semuanya ada kemungkinan kita akan mendapatkannya kalau pada saat sekarang kita tidak boleh dapat. Tapi peluang untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu tertakluk kepada umur. Yang kalau pada saat dengan kita tidak memperolehinya, maka kita tidak boleh patah balik ke dunia. Permintaan yang seperti apapun, apakah kita guna leluasa pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kalau kita bergantung dengan yang di Pertuan Agung sekalipun, tetap dia maha agung, tidak akan memberikan peluang kedua kepada kita. Ini hakikat. Jadi kalau kita tidak ingat ke sana, mungkin kita akan terjerumus. Kalau kita tidak ingat ke sana, mungkin saja dengan kita akan telanjang. Sebab kita ada nafsu, kita ada keinginan, kita ada hawa, yang kadang-kadang memandu kita kepada jurang kehancuran, yang kadang-kadang membawa kita kepada jurang kebinasaan, yang kadang-kadang membuat dengan kita jadi tidak stabil.
buat kita jadi lesu, buat kita jadi malas, buat kita jadi lupa daratan, buat kita jadi mabuk kepayang, membuat dengan kita tidak tahu untuk apa sebenarnya kehidupan yang Allah bagikan kepada kita. Bukan setakat untuk makan tentunya, bukan setakat untuk pekerjaan, bukan setakat untuk berpakaian, bukan setakat untuk merubah struktur bentuk rupa corak dunia yang Allah ciptakan. Allah tak nakkan itu semua. Teknologinya Allah lebih canggih. Allah untuk menciptakan segala-galanya tidak perlu kelang, tidak perlu tenaga, tidak perlu kekuatan, tidak perlu alat. Allah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amruhu amrullah. Apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya berkata kun, jadilah. Jadi seketika itu juga. Apa yang Allah inginkan daripada dunia kita, sedangkan dengan dunia ini tidak setimbang dengan sayap nyamuk di sisi Allah. Allah bagikan dunia kepada kita dengan segala keperluan-keperluan yang kita perlukan, dengan udaranya yang cukup, dengan pemandangannya yang luas sekali, airnya banyak sekali, nikmatnya tidak terhitung, anugerahnya tidak terhitung, agar dengan kita berpeluang untuk kita mendapatkan sa'adatid darain, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Saya ingin kongsikan benda yang pernah saya katakan pada beberapa waktu yang lalu, tapi rasanya bukan di sini. Kebahagiaan. Sudah pernah duduk di rumah kah atau di hotel kah yang agak selesa? Pernah? Nyaman kan? Ada ekor, ada segala keperluan. Mungkin Prabu segar daripada jati, tengok sana, serono, tengok sini, nyaman, tengok situ, alhamdulillah. Oke. Kereta pun alhamdulillah. Dulu kita gunakan jeep, kemudian setelahnya kita pindah kepada Jinko, kemudian kepada Jin Ifrit, kemudian kereta Camry, kemudian kepada Honda Accord, kemudian kepada Alphard, kemudian lepasnya itu mungkin kita pilih Mercedes second, kemudian pilih Mercedes S-Class 350, harganya hampir juta. Kita coba deh, memang serius tak lain. Pada masa kita naik Alza, pada waktu kita guna Jinto dengan kita guna Mercedes S-Class, lain rasanya. Minta maaf Syekh, kita guna apa sekarang? Alza ke Isura kah? Nah, jangan marah. Kita lihat salam adalah. Jadi pada saat dengan kita katakan saja kita guna Avanza. Avanza bawa 150, jadi goyang 90. Jadi hati kita sudah mulai risau, perasaan kita jadi takut. Tapi kalau kita naik Mercedes S-Class, BMW, Porsche, Audi, Lamborghini dan yang sejenisnya, itu jalan 200 pun stabil, relay aja. 200. Nak pergi ke mana? Dikuburkan hospital. Dia taruh dua saja. 5 sampai ke tempat tujuan, pilihannya ketiga sampai ke hospital, pilihannya ketiga sampai ke akhirat. Kalau sudah tidak boleh dikawal, tapi bagaimanapun memang selesa, tak terasa. Dahulu dadak, lenguh badan kita naik kuda, dadak. Mungkin setelah sampai seminggu kita kena berehat. Perjalanan dari sini katakan saja, saya tak tahu nama tempatnya, cuman tadi sana kanan, urusnya Poklan ke sini, tempat yang kita tuju di sini. Perjalanan dari sini ke Ipoh terlalu jauh, dari sini ke Bertang, dari sini ke Tanjung Malim saja. Makan waktu kira-kira dalam setengah hari, insya Allah jenuhnya berpuluh-puluh hari. Sekarang sampai sana, alhamdulillah, boleh buat program pengajian, tahajud, tarawih, zikir, selesai sekali, masya Allah, dah dua dah.
Yang pertama tadi dengan rumah, yang kedua dengan kendaraan, yang ketiga dengan pesawat. Masya Allah, tabarakallah. Naik helikopter, hati risau, takut, gundah. Pernah naik helikopter bang, menakutkan bang. Kalau boleh jangan dari pesawat yang meyakinkan saja, yang besar tuh. Kalau pesawat besar, stabil, nak baring, nak duduk. Kecuali kalau ada keadaan cuaca buruk, lalu ada goncangan. Tapi kalau seandainya cuaca oke-oke saja, khair-khair saja, apalagi kalau pesawat besar 777, 747 atau Airbus 380, suasana keadaan di atas stabil, Allah, nyaman sekali. Rasa gundah tidak ada, rasa takut juga tidak ada, naik dan turunnya lenyap, senyap, nyaman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Buka puasa. Pada saat kita makan, kalau pada waktu kita ada duit, nak beli roti canai dapat uang daripada makan, nak beli roti Arab duit tidak ada, nak makan itu dan ini, bukan tidak teringin, tapi kemampuan tidak menyokong. Tapi pada saat kita ada duit, Masya Allah, tabarakallah, nasi buryani, hari ini kita tak makan nasi bukhari, Masya Allah, kesian. Kenapa jemput saya pukul jam-jam macam ini? Pada waktu malam kita selepas pengajian kita bersyarah boleh lagi makan nasi mandi di atas tu dengan daging kambingnya. Sekarang nak makan apa? Yang pula bangkal tidak tak sediakan di sini. Saya selalu kalau ceramah siang ni semalam dengan abang anda di belakang, kata Abang Dul, sepatunya letak saja air botol di sini, letak saja air dulu. Ya, walaupun kita sama-sama puasa, aturlah nanti anda terlupa, akhirnya anda minum. Jadi ketika minum dalam keadaan tak sedar, kan tak ada masalah. Yang penting jangan sedar pada masa minum. Kalau sedar pada masa minum, batal. Jadi anda nanti naik atas. Jadi jangan pura-pura tak sedar, tak boleh. Allah tahu, memang tak sedar langsung. Jadi kita tengok ada pisang, buka kap, alhamdulillah. Tambah lagi satu kap, alhamdulillah. Sampai habis satu tandan pisang, baru sedar, astagfirullahaladzim. Macam mana boleh tak sedar? Itulah satu nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Allah bagi kita tak sedar. Jadi berdoalah, ya Allah, ya Rahman. Sewaktu-waktulah, khususnya untuk di bulan Ramadan. Jadi bagaimana nikmatnya pada saat dengan kita boleh memilih dan memilah. Pergi ke pasar malam, pilih yang mana satu, semuanya nikmat, semuanya lezat, semuanya nyaman. Nikmat kalau pada saat dengan kita memiliki nikmat yang semacam itu, yang sehingga keperluan yang kita perlukan terpenuhi dengan baik. Nah, makanan serta tidur nyenyak, duduk nyaman, kerjaan selesa, hidup serba mewah. Itu kira-kira orang yang sudah pernah merasakan kehidupan yang semacam itu. Seronok tak kalau seandainya nanti pada suatu ketika dia jadi sengsara, jadi miskin, menderita tanah. Jangankan untuk di akhirat, di dunia saja kita tidak mau. Maka dari sini, sesiapa saja, entah itu dengan menteri, apa juga dengan sultan, atau juga dengan wazir, dengan amir, atau juga dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara jawatan dengan jawatan. Kalau pada saat dengan kita sudah dapat menikmati kenikmatan hidup di dunia, mesti dengan kita berharap. Kalau kita tidak memohon pun kita berkeinginan, berangan-angan agar dengan keselesaan hidup yang semacam ini kekal dalam kehidupan. Itu dengan sesiapa saja. Oke, ini kumpulannya apa? Kumpulan kita nih. Tengok, oh, Masya Allah, tabarakallah, cantik sekali. Ada satu motor sisinya 2.500, besar sekali, engine-nya lebih besar daripada engine kereta. Bunyinya macam tu. Kereta kita tukang minyak habis, itu pun tak boleh kejadian lagi dia. Allah, itu motor akhirat kayak lagi Masya Allah. Katanya sampai ada di antara daripada mereka yang membawa sampai 260 km dalam 1 jam. Bukan 200, 260. Itu bulan bagi kemana?
Masya Allah, tabarakallah, kita tengok tengok orang perhiasan muslimah, Allah, mahbub, di sini setengah kilo, di sini setengah kilo, di sini setengah kilo emas, kemudian dengan mahkota, pakaian cantik sekali. Tudung saja di rumah 3 almari. Buka pilih yang mana satu untuk menghadiri pengajian Ustaz Fadil. Semalam sudah pakai yang kuning, hari ini kena pakai yang ungu. Karena tadi petang ada majelis Quran, jadi tak sesuai dengan yang ungu. Sebab kenapa? Sebab majelis itu diadakan oleh orang yang netral. Jadi tepatnya di sini nampak kecenderungan daripada Ustaz Fadil ini kepada warna hijau, dalam mungkin pilih yang hijau saja, sehingga pakai tudung hijau. Suka pilih yang mana satu, semuanya lengkap, ada komplit, cukup. 3 almari semuanya hanya dengan tudung saja, belum lagi dengan baju, kemudian dengan kasut-kasut, pilih yang mana satu. Itu hari Senayan semalam itu yang hari Ahad. Yang ini sudah di pada hari Jumat, yang ini Pasar Kenduri, ini pada Tujarah Manjang, itu pada Tujarah Palu. Ini yang mana satu? Pilih kasut banyak sekali, Masya Allah, tabarakallah. Tapi dengan kita ada kasut alaiha nahya wa alaiha namut wa biha ru'asu insyaallah. Kasut yang itu saja. Tak pernah ganti kasut, tak pernah ganti kereta sejak daripada tahun sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Itu saja motor dengan keretanya. Bagaimana rasanya? Mesti bukan cemburu, tapi mesti kita mengidam-idamkan, menghayalkan kehidupan yang sebagaimana kehidupan mereka. Ingin juga kita ada kereta mewah, ingin juga kita ada banglu, ingin juga kita ada kehidupan untuk keluar hidup yang terpenuhi. Ingin juga dengan kita dapat menikmati kenikmatan yang pernah dirasakan oleh orang-orang ramai. Maka 2 kumpulan manusia tadi itu sepatutnya berpacu waktu, kesempatan dan peluang yang Allah bagikan kepada mereka. Kenapa? Sebab kalau dengan kumpulan yang pertama, karena sudah pernah menikmati. Betapa tidak bijaknya kalau pada saat dengan seseorang yang pernah merasakan keselesaan hidup, terus ingin hidup sengsara, terus hidup miskin, ingin menderita, ingin serba tidak ada. Itu mustahil. Kita ingin kekalkan kehidupan kita. Bahkan pola pikir manusia kadang-kadang pada saat dengan kita membangun sesuatu itu kita bangun lebih panjang usianya dan jangka waktunya daripada umur kita. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke rumah-rumahnya kita. Tak ada orang buat rumah yang kira-kira ikut hitungan umur kita saja. Haji, nak buat rumah gimana? Karena cadang nak buat rumah, kalau ikut hitungan umurnya mungkin dalam 3-4 tahunan lagi lah untuk barangkali. Sebab karena sudah umur 80. Tok Wan dulu meninggal 85, Tok meninggal 87. Jadi kalau dilama-lamakan pun mungkin paling dalam 87. Maknanya kalau macam itu saya buat rumah, ya kira-kira rumah tadi itu boleh bertahan dalam 7 tahun. Itu tidak ada. Mesti kita buat rumah yang boleh bertahan sampai ratusan tahun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang-orang korporat yang makannya enak, pakaiannya megah, rumahnya mewah, kendaraannya bagus, kehidupannya selesa, risau dan takutnya pula lebih menjadi-jadi dalam kehidupan mereka. Pakar spesialis saja ada 5 orang. Jantung cek. Kalau ada sedikit saja gangguan apa kesehatan, udah langsung, udah risau, dan takut. Kenapa? Karena takut mati. Kenapa takut mati? Karena tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena tidak ada amalan. Ini realitinya seperti itu. Tapi sepatutnya dengan mereka lebih gigih daripada kita. Kenapa? Sebab mereka memang betul-betul merasakan dan menikmati kenikmatan hidup yang Allah bagikan kepada mereka. Segala-galanya selesa dalam kehidupan mereka, segala-galanya nyaman. Alhamdulillah, nikmat sekali. Kalau macam itu, berpikirlah secara waras dan sadar. Kalau macam itu, berpikirlah secara bijak dan bagus. Takkan dengan Anda, takkan dengan kalian tidak ingin mengekalkan kehidupan selesa semacam itu untuk selama-lamanya. Di dunia saja kita tidak mau bankrupt, di dunia saja kita tidak mau menderita, di dunia saja kita tidak mau sengsara. Lama mana kita hidup-hidup? Ya, ada mungkin di pojok sebelah situ yang umur dalam 100 tahun belum ada ini.
Sudah 80-an, 80 sudah talara datang kemari. Tak ada. 80 pun bapak tak ada 60, 70 insyaAllah ada, yang 17. Tapi yang 100 belum ada. Yang 100 sudah pergi, jauh lama ada perginya. Kehidupan yang di dunia saja kita inginkan kekal abadi. Bagaimana dengan kehidupan yang dengan kita sudah tidak boleh pada Allah. Jangan menyesal. Waktu penyesalan itu sudah tidak ada kesempatan. Jangan berpemikiran nanti sama. Nanti ada kita di Masya Allah, Tabarakallah. Bang, jangan mengantuk dulu bang. Nanti ngantuk. Jangan tidur malam dan atau tidur dalam kubur jalan. Lebih lama, lebih selesa. Tadi yang bangunkan tidur senang. Kenapa kita tanam cahaya? Sebab mata kita sudah diletakkan kapas di sini. Kemudian dengan kita tidak kena sinar matahari, sebab karena kita dibungkus dengan kain kafan. Kemudian kita tidak ada gangguan yang mengganggu karena kita aman di dalam, tertutup rapat dengan panah, dengan batu nisannya di atas. Bismikallahumma amur. Bukan ahya lagi, tidak ada ahyanya. Yang ada Bismikallahumma amur saja. Tidur yang di situ tuh tidak ada gangguan. Sahur. Tak ada sahur. Kenapa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada. Bangunkan untuk sembahyang, kejut untuk sembahyang tak ada, kejut untuk makan tak ada, kejut untuk saat tidak ada. Tenang sekali. Itu bagi orang yang tenang dalam tubuh. Oke. Ini dengan antum. InsyaAllah nanti kalau sudah jadi seperti Ustaz Fadil, baru kita lebih semangat ketikanya, lebih semangat ibadahnya. Sekarang kita santai-santai dulu lah. Jadi kita sekarang buat kasidah.